Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik, teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Video kali ini kita akan melanjutkan siapa dalang dibalik fitnah terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Yang telah kita jelaskan di video sebelumnya, ternyata rujukan referensi yang dipakai orang-orang yang mencela dakwah tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hampir 80% dari kitab-kitab Syekh Zaini Dahlan. Dan para ulama sudah banyak membantah tulisan-tulisan beliau, karya-karya tulis beliau, diantaranya ulama dari India yang bernama Syekh Abdul Qarim Fakhruddin yang berjudul Al-Haqqul Mubin fi Raddi 'alal Wahhabiyyah al-Mubtadi'in. Kemudian juga Syekh Saleh Asy-Syatri, beliau menulis sebuah buku yang berjudul Ta'yidu Malikil Mannan fi Naqdi Dhalalati Dahlan, sebagai bantahan kepada tuduhan keji dari Syekh Zaini Dahlan. Kemudian juga kitab yang ditulis oleh Syekh Ahmad Saleh, Ahmad bin Ibrahim Isa, yang berjudul Ar-Raddu 'ala ma jaa'a fi Khulasatil Kalam. Itu beliau tulis. Kemudian juga kitab Al-Bayan wal Ishhar karya Syekh Fauzan As-Sabiq. Nah, di video kali ini insya Allah teman-teman ada buku lagi yang menulis bantahan kepada tuduhan dan fitnah dari Syekh Zaini Dahlan yang berjudul Siyanatul Insan an Waswasati Syekh Dahlan. Siyanatul Insan an Waswasati Syekh Dahlan. Baik teman-teman, sebelum kita bacakan nanti di muqaddimah yang dibawakan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Rashid Ridha rahimahullahu ta'ala. Baik teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebelum kita akan bacakan muqaddimah dari kitab Siyanatul Insan an Waswasati Syekh Dahlan, kita akan berikan penjelasan. Artinya, tuduhan-tuduhan keji dan fitnah yang dilontarkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu semuanya mentah, ditinjau dari beberapa sisi. Yang pertama, penulis, yaitu Syekh Zaini Dahlan, tidak menyaksikan kejadian secara langsung. Artinya di masa itu beliau belum lahir. Dia tidak menyaksikan secara langsung, tidak mengalami kejadian di waktu itu dengan sendirinya. Kenapa kita katakan demikian? Kita telah jelaskan bahwasannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wafat di tahun 1206 Hijriah. Kemudian sedangkan Syekh Zaini Dahlan lahir di tahun 1232 Hijriah. Artinya 26 tahun kemudian setelah wafatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Zaini Dahlan baru lahir. Belum nanti dia di usia balita, usia nanti dewasa, menuntut ilmu. Mungkin antara sekitar 50 tahun kemudian, baru kemudian beliau menulis kitab atau mendengar dari berita-berita tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, lantas menulis sebuah karya tulis yang sebagai tuduhan dan fitnah kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini teman-teman artinya informasi yang beliau dapatkan hanya kabar burung. Kata fulan, kata si fulan demikian, kata si fulan demikian, lantas beliau simpulkan sendiri di kitabnya. Kemudian teman-teman yang kedua, bahwa kalau kita cermati risalah atau rasail, kitab-kitab yang ditulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahkan surat-surat yang beliau tulis,
ucapan-ucapan beliau dalam kitabnya itu sejatinya membantah tuduhan-tuduhan dari apa yang dilontarkan oleh Syekh Zaini Dahlan. Bertolak belakang. Ya, bertolak belakang. Nah, baik teman-teman, sekarang kita akan bacakan kesaksian yang insaf dari orang-orang yang pernah mengalami doktrin ya terhadap fitnah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di antaranya Syekh Muhammad Al-Allamah Syekh Muhammad Rashid Ridha rahimahullahu ta'ala. Baik teman-teman, kita akan bacakan ya. Mungkin langsung kita mungkin ana berikan penjelasan secara ringkas saja. Iya. Kita lihat di sini di kitab Sianatul Insan an Waswasati Syekh Dahlan. Ya, menulis Al-Allamah Al-Kabir Al-Muhaddis Al-Faqih At-Tahrir Muhammad Bashir Sahsawani Al-Hindi. Jadi orang India. Nah, di dalam muqaddimah yang diberi kata pengantar oleh Syekh Muhammad Rashid Ridha ya rahimahullahu ta'ala. Lihat teman-teman ya. Nah ini ya, kita akan ambil kesimpulan. Kata Syekh Muhammad Rashid Ridha, bila menerangkan di sini, banyak orang dari berbagai negeri yang mencela Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di antaranya adalah seorang dari salah satu rumah ilmu di kota Baghdad. Dia bangga sebagai penyeru kesesatan. Dan di antara para pencela yang juga tersohor adalah Mufti Mekah Al-Mukarramah Syekh Ahmad Zaini Dahlan yang wafat pada tahun 1304 Hijriah. Dia menulis sebuah risalah yang seluruh permasalahannya berkisar pada dua poros. Yang pertama, kedustaan dan tuduhan terhadap Syekh. Yang kedua, kejahilan, yaitu dengan menyalahkan beliau dalam masalah yang kebenaran berpihak pada dirinya. Ya, ini dua poros yang ditulis oleh Syekh Zaini Dahlan. Yang pertama berisikan kedustaan yang dituduh terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang kedua, kejahilan, yaitu dengan menyalahkan beliau dalam masalah yang kebenaran padahal berpihak kepada dirinya. Kemudian kata beliau di sini, buku ini dibagikan kepada para jamaah haji yang datang dari seantero dunia dengan bantuan para pemimpin Mekah dan orang-orang kenegaraan. Maka tersebarlah secara luas buku itu dan akhirnya manusia saling menyebarkan kebohongan isi kitab tersebut di negerinya masing-masing. Dibenarkan oleh orang-orang awam dan tidak sedikit dari kalangan para alim juga. Demikian pula para ahli bid'ah dan khurafat. Mereka menjadikan riwayat ini hadis palsu dan mungkar serta memanipulasi makna hadis yang sahih sebagai hujjah untuk membantah para pembela sunnah dan pembaharunya. Itulah teman-teman, lihat kata Syekh Muhammad Rashid Ridha. Pada masa kecil saya sering mendengar cerita mengenai Wahhabiyah dari buku-buku Dahlan dan yang lainnya. Saya pun membenarkannya lantaran taklid buta ikut-ikutan kepada guru-guru kami dan nenek moyang kami. Saya baru mengenal dakwah ini setelah pindah ke Mesir. Ternyata saya mengetahui dengan seyakin-yakinnya bahwa mereka, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan pengikutnya, berada di atas hidayah. Terus kemudian saya menelaah buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, anak-anak dan cucu-cucunya,
serta para ulama lainnya dari negeri Najd, maka saya mengetahui bahwa tidak ada sebuah tuduhan dan celaan pun yang dilontarkan kepada mereka kecuali mereka menjawabnya. Bila tuduhan tersebut dusta, maka mereka menjawab, subhanaka hadza buhtanun adzim. Maha suci Engkau wahai Allah, ini adalah kedustaan yang besar. Dan apabila tuduhan tersebut benar, maka mereka menjelaskan akar permasalahannya dan membantahnya. Kemudian kita ke bawah aja langsung. Anggaplah bahwa Syekh Ahmad Zaini Dahlan tidak pernah membaca satupun dari buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, atau mendengar tentangnya. Bukankah kewajiban dia untuk mencari tahu, mengeceknya terlebih dahulu? Terus ke bawah teman-teman. Sesungguhnya para ulama India dan Yaman telah sampai kepada mereka berita-berita tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Lalu kemudian mereka membahas, meneliti, memeriksa sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa para pencelanya adalah pembohong yang tidak amanah. Lihat teman-teman, jangankan kita, ya, Syekh Al-Allamah Muhammad Rashid Ridho pun terkena doktrin sejak kecil akan fitnah-fitnah yang dilontarkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tentunya dari karya-karya Syekh Zaini Dahlan. Maka orang yang insaf, orang yang objektif, orang yang mau berpikir secara logis sebelum menyimpulkan, maka hendaknya mengecek dulu karya-karya tulis beliau. Kalau memang dia tidak sezaman, tidak pernah ketemu, beliau sudah wafat, maka carilah tahu karya-karya tulis beliau, ya, apakah mengandung kesesatan di situ? Ya, silahkan cek saja. Bila perlu kalau memang salah, silahkan dibantah. Kan mudah. Ya, maka anak teringat, ya, salah seorang ulama mengatakan, wal hayyu qad yaglibu wal hayyu yaglifu alfa mayyitin. Orang yang masih hidup itu bisa saja mengalahkan 1000 orang yang sudah wafat. Karena sejatinya orang yang wafat tidak bisa memberikan pembelaan sama sekali. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah turunkan para pembela-pembela beliau, ulama-ulama yang meluruskan fitnah dan tuduhan keji tersebut. Orang yang sudah wafat terserah kalian celah dengan seburuk-buruknya, karena sejatinya dia tidak bisa memberikan pembelaan sama sekali. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat, akan menurunkan para ulama-ulama yang siap membela kebenaran sampai akhir zaman. Baik teman-teman, jadi jelas bagi kita, ya, ternyata tuduhan-tuduhan keji yang disematkan oleh Syekh Zaini Dahlan kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu hanya kedustaan, ya, para pembohong yang tidak amanah dalam menukilkan sebuah berita. Baik teman-teman, insya Allah di video berikutnya kita akan meluruskan poin-poin dari fitnah dan tuduhan keji dari Syekh Zaini Dahlan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.